Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzana Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tua kami yang kami hormati dan kami muliakan, serta hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat fillah, dan anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita terus membasahi lisan kita dengan zikrillah, dengan kalimat tahmid, memuji segala pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat keimanan, kesempatan, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala masih menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang terus berada di atas penghambaan, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membawakan tema berjudul Perjuangan Kemerdekaan Hamba yang Beriman. Ketahuilah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk senantiasa beribadah, dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah suatu perjuangan sampai dia wafat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Teruslah beribadah, teruslah menyembah Rabbak, menyembah Rabb Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu sesuatu yang pasti diyakini datangnya, yaitu kematian. Maka hakikat dari perjuangan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mewujudkan ibadah, penghambaan, ketundukan, penyerahan diri sepenuhnya
lillahi ta'ala. Maka tatkala dia adalah suatu perjuangan, dia terus akan melawan suatu musuh yang akan menghalanginya dari ibadah, musuh yang sangat nyata permusuhannya kepada manusia, yaitu siapa? Iblis dan bala tentaranya, syaitan la'natullah alaih. Iya. Maka hakikat perjuangan meraih kemerdekaan adalah kapan dia terus senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berjuang sampai hayat dicabut, dia terus di atas keimanan, di atas penyerahan diri, di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-sekali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan Islam, muslimun, berislam. Maka nanti dikatakan kemerdekaan yang sebenarnya ketika dia telah wafat di atas Islam, terlepas dari perjuangan melawan syaitan di dunia ini, dia diwafatkan di atas keislaman. Dan nanti dikatakan merdeka yang sesungguhnya ketika dia telah menginjakkan kakinya di negeri yang dia perjuangkan, di negeri yang dia dambakan, di negeri yang dia usahakan dalam kehidupan untuk dia raih, yang dia terus rebut, dia perjuangkan melawan syaitan, meraih negeri tersebut. Itu negeri apa? Surga Allah, negeri akhirat. Iya. Itulah hakikat kemerdekaan. Ketika dia telah menginjakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan meraih kemerdekaan sejak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Fatir ayat 5 dan 6. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Di sini Allah menegaskan perintah kepada kita sekalian, perintah untuk terus berjuang beribadah kepada Allah, melawan musuh kita yang sangat nyata. Allah menegaskan, wahai sekalian manusia, semua manusia, tidak terkhusus orang yang beriman, tapi semua manusia dipanggil. Sungguh janji Allah adalah maha benar. Janji Allah akan adanya kebangkitan hari kiamat. Janji Allah akan adanya surga bagi orang yang beriman, adanya neraka bagi orang yang kufur. Itu janji Allah. Ketahuilah, janji Allah benar. Maka janganlah sekali-sekali fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-sekali dunia, kehidupan dunia, taghurrannakum, melalaikan kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan pula kalian ditipu dayakan oleh al-gharur, yakni syaitan yang pandai menipu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal yang menghalangi, yang merintangi perjuangan hamba untuk merdeka dengan sesungguhnya. Apa dua hal itu? Sampai tangkap. Siapa yang bisa sebutkan? Hah? Apa dua hal tersebut?
kehidupan dunia. Ada di belakang sebut kehidupan dunia satu. Kedua, syaitan yang pandai menipu. Nah, di sini dua hal yang melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, dunia yang melalaikan dari negeri akhirat. Fala taghurrannakum hayatud dunya. Maka jangan sekali-sekali dunia ini melalaikan kalian. Iya. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Ilamu, Allah mengatakan, ketahuilah, ilmuilah annamal hayatud dunya, sungguh kehidupan dunia itu adalah la'ibun wa lahu, permainan dan senda gurau. Permainan yang melalaikan dan senda gurau yang kadang melupakan dari negeri akhirat. Iya. Wazina, dan kehidupan dunia juga adalah perhiasan. Dengan segala gemerlap warna-warni perhiasan dunia. Wa tafakhurun bainakum, dan di dalam dunia ada bentuk tafakhur yang melalaikan kita berbangga-bangga. Tafakhur, berbangga-bangga, sombong dengan apa yang dimiliki dari kehidupan dunia, dia sombongkan, dia banggakan. Ini bentuk tafakhur. Wa takatsur bainakum fil amwali wal aulad, dan bentuk berbanyak-banyak, bermegah-megah, fil amwal, dalam harta, wal aulad, dan anak-anak keturunan. Dia bangga banyak hartanya, bangga banyak anak cucunya. Kebanggaan yang dia nampakkan ini melalaikan. Dan sering kita dengar dalam surat Takatsur, alhaakumut takatsur, sungguh melalaikan kalian bentuk bermegah-megahan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi maqabir, yakni kalian memasuki kuburan. Terlalaikan terus sampai kalian wafat. Itu bentuk apa? Takatsur. Ini kehidupan dunia. Hal yang pertama. Kemudian kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan janganlah pula melalaikan kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala al-gharur, yaitu yang pandai menipu. Di sini yang dimaksudkan yang pandai menipu al-gharur dalam kitab tafsir adalah syaitan. Adalah syaitan. Dia pandai menipu. Dia pandai memberikan was-was, bisikan, sehingga manusia terlena, terperdaya dengan tipuan bisikan was-was dari syaitan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penegasan pada ayat selanjutnya, Fatir ayat 6, inna syaitan, sungguh syaitan itu adalah lakum adu, bagi kalian dia adalah musuh. Fattakhiduhu aduwan, maka ambillah dia, jadikanlah syaitan betul-betul musuh kalian. Jadikanlah dia musuh kalian. Kalau musuh berarti kita harus lawan atau harus ditemani? Kita berbaik-baik sama musuh atau harus dilawan? Nah, bahkan permusuhan syaitan kepada kita sangat nyata, ya, sangat nyata. Kemudian syaitan permusuhannya kepada kita, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh syaitan menyeru, mengajak golongan-golongan yang akan bersamanya agar menjadi temannya min ashab, sahabat-sahabatnya syaitan, teman-temannya syaitan, fis sa'ir, di dalam neraka yang menyala. Ya, dia akan cari teman dari manusia. Dia akan berusaha menjuruskan manusia untuk menjadi temannya di neraka. Itu sudah apa? Permusuhan nyata syaitan kepada kita. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian di dalam Al-Qur'an, ayat surah Yasin ayat 60 dan 61. Allah berfirman,
Alam a'hada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah saya telah mengambil perjanjian kepada kalian wahai anak cucu Adam, janganlah kalian menyembah syaitan. Sungguh syaitan adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Iya. Bagaimana larangan yang disebutkan dalam ayat ini? Larangan jangan menyembah syaitan. Bagaimana bentuk penyembahan kepada syaitan? Penyembahan kepada syaitan dalam bentuk dua hal. Disebutkan dalam surah An-Nazi'at, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melampaui batas, tagha, tugian. Misalnya suatu gelas berisi air, kalau dia tumpah itu namanya qad taghal ma fil kas, telah melampaui batas air di gelas, tagha, lewat batas. Siapa yang melewati batas, ya, keluar dari jalur yang benar, ini bentuk pertama. Bagaimana keluar batas dari jalur yang benar? Dengan dua hal. Ada kutub ekstrim berlebihan, dan ada kutub yang menyepelekan, bergampang-gampangan. Syaitan tidak mau tahu, tidak peduli yang mana di antara kita terjerumus pada dua kutub tersebut. Apakah kita terjerumus pada kutub ekstrim berlebihan, ataukah kita terjatuh pada kutub bergampang-gampangan, menyepelekan. Syaitan tidak mau tahu. Yang jelas kita menyimpang, kita lewat batas dari jalan yang benar. Iya. Yang kedua, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mendahulukan, manusia lebih mendahulukan kehidupan dunianya. Apabila dua hal ini terjadi pada manusia, perbuatan pelampauan batas dan mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, apa yang terjadi? Fa innal jahim hiyal ma'wa, maka sungguh neraka jahim adalah tempat kembalinya, tempat tinggalnya. Berarti bersama siapa? Bersama syaitan. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, terhadap keagungan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia takut terhadap Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, dan naha an-nafs 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya dari hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsunya, dia tahan, dia lawan. Kalau seperti ini, maka fa innal jannah hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya, dia selamat. Iya. Kemudian pada ayat selanjutnya, Yasin 61, Allah menegaskan, wa ani'buduni hada siratum mustaqim, maka sembahlah saya, beribadahlah kepada saya. Ini yang harus kita wujudkan, perjuangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada, inilah jalan yang lurus, siratum mustaqim, jalan yang lurus, itu ibadah. Yang mana jalan lurus ini terus kita minta kepada Allah. Kita terus tiap hari memintanya petunjuk di atas jalan yang lurus. Di mana kita minta? Di dalam sholat. Setiap hari kita sholat minimal 17 kali sehari semalam, 17 rakaat. Maka kita pula membaca minimal 17 kali doa. Apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kita terus minta petunjuk di atas jalan yang lurus. Sebelum adanya ayat ini, apa sebelumnya?
Pernyataan hamba untuk beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu, pernyataannya untuk berjuang beribadah kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan dia menyatakan yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Dua hal disebutkan, ibadah dan permintaan tolong. Kenapa dua hal ini disebutkan? Sebab hamba untuk mewujudkan terus di atas jalan yang lurus, dia harus beribadah dan terus minta pertolongan kepada Allah. Pertolongan kepada Allah dari mana? Dari tipu daya syaitan, dari makar syaitan. Iya. Di antara ulama ada yang menyebutkan Al-Quran 30 juz, diawali surah Al-Fatihah, ditutup surah An-Nas, ada hubungannya. Pada surah Al-Fatihah, di sana terdapat pernyataan hamba untuk terus beribadah dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus di atas jalan yang lurus. Di akhir Al-Quran surah An-Nas disebutkan siapa? Disebutkan syaitan, tipu daya syaitan yang berusaha menyesatkan manusia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, di sini hubungan bahwasanya kita di dalam Al-Quran diberikan petunjuk. Di awalnya teruslah beribadah, minta tolong kepada Allah, minta terus hidayah dan jalan yang lurus, dan ditutup dengan Al-Quran perintah untuk berlindung dari musuh kita. Musuh kita itu syaitan. Makanya Allah perintahkan, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah saya berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia, Malikin nas, rajanya manusia, Ilahin nas, sembahannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejelekan al-waswas, syaitan yang berikan waswas, yang berikan bisikan-bisikan tipu daya kepada manusia. Iya. Al-khannas, khannas maknanya syaitan akan ibta'ada wa taraba. Apabila manusia berzikir, dia akan lari, dia akan pergi apabila hamba mengingat Allah. Di sini dua sifat syaitan disebutkan, al-waswas alladzi yulqi al-wasawis fi sudur, ia menancapkan waswas di dalam dada manusia, dan dia pula khannas, dia akan pergi dari manusia ketika manusia itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk terus berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Kenapa? Karena syaitan berusaha untuk memalingkan kita dari bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan janji dalam Al-Quran, dia mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 16, qala fa bima aghwaytani la qa'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini janji syaitan, dia berjanji di hadapan Allah ketika Allah telah mengatakan dia terkutuk, dia terlaknat, dikeluarkan dari surga, maka dia berjanji di hadapan Allah. Pada waktu itu, qal, dia mengatakan, fa bima aghwaytani, ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan saya, maka sungguh saya akan menghalangi mereka siratakal mustaqim, menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian, ya, saya akan datangi manusia, mereka dari arah depannya, dari arah belakangnya, dari arah kanannya, dari arah kirinya. Maka Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan mereka, dari kebanyakan mereka manusia, Engkau tidak dapati mereka syakirin, bersyukur. Jadi syaitan menghalangi kita untuk bersyukur.
Wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Banyak yang disesatkan oleh syaitan dari bersyukur kepada Allah. Iya. Ini jelas permusuhan syaitan kepada manusia. Nah, maka kemerdekaan yang sesungguhnya dalam kacamata syariat Islam, ya, adalah tatkala seorang hamba telah bebas merdeka dan berdaulat dari penghambaan kepada makhluk. Dia bebas dari menghambakan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Rabbnya makhluk, penciptanya makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para nabi dan para rasul diutus untuk menyuruhkan ini, untuk membebaskan manusia, memerdekakan hamba dari penghambaan kepada selain Allah menuju penghambaan yang murni, yang tulus, ikhlas. Dia hambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini jelas sering kita sebutkan pendalilan-pendalilannya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya setiap rasul yang diutus pada setiap umat? Memerdekakan hamba, memerdekakan manusia. Ubudullah, sembahlah Allah, dan jauhilah taghut, jauhilah segala sembahan-sembahan selain Allah, kepada jin, kepada kuburan, kepada pepohonan, matahari dan bulan. Selain Allah, siapapun disembah, jauhi taghut. Itu seruan Nabi Rasul, sepakat. Semua menyerukan hal ini. Iya. Dan contoh yang sangat nampak dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan Bani Israel, ya, sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 105, "Fa'arsil ma'iya Bani Israel." Kata Musa alaihissalam kepada Fir'aun, "Fa'arsil," maka bebaskanlah, lepaskanlah bersama saya Bani Israel, lepaskanlah dia, lepaskanlah mereka, bebaskanlah mereka untuk bergabung bersama saya, untuk mengikut dakwah saya, kata Musa kepada Fir'aun. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, "Atliqhum," lepaskanlah mereka dari penindasanmu, dari tawananmu wahai Fir'aun, dari penguasaan wahai Fir'aun. Biarkanlah mereka untuk beribadah kepada Rabbmu wahai Fir'aun dan Rabb mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, di sini jelas mana apa? Mana kemerdekaan? Ketika Bani Israel itu terbebaskan dari perbudakan terhadap Fir'aun, terbebaskan dari penghambaan kepada Fir'aun yang mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian paling tinggi. Dia juga mengatakan, "Wa ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Saya tidak tahu kalian punya ilah selain saya, kata Fir'aun. Wal'iyadzubillah. Telah menjadikan dirinya sembahan. Ini yang diperintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk apa? Untuk memerdekakan Bani Israel. Inilah kemerdekaan yang sebenarnya. Iya. Dan juga kemerdekaan yang hakiki ketika seseorang hamba yang beriman telah keluar dari kehidupan dunia ini dalam keadaan jiwanya tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebab dunia adalah penjara bagi orang yang beriman. Dia adalah penjara. Orang penjara bagaimana? Tidak bebas kan? Orang di penjara bagaimana hakikatnya? Belum bebas. Dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia penjara orang yang beriman. Jadi kita belum bebas. Adakah yang bebas kalau di penjara? Nanti kalau bebas kalau sudah keluar dari penjara. Bagi selama kita hidup di dunia,
kita sudah merdeka atau belum? Belum. Nanti lepas dari dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, berserah diri kepada Allah, merdeka kita. Itulah kemerdekaan yang sebenarnya. Lepas dari penjara sudah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dan dunia ini adalah surganya siapa? Orang-orang kafir. Ada kisah yang menarik. Ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjadi qadhi, ketua majelis hakim di negeri Mesir. Angkala misalnya ketua MA, ketua Mahkamah Agung di negeri Mesir. Ketuanya adalah siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu hari dia keluar dari pengadilan, dari mahkamahnya. Dia keluar dengan kereta, dengan kuda yang berkereta, dengan tampilan yang sangat wibawa. Kereta yang bagus tentunya, karena dia adalah ketua hakim. Maka dilihatlah oleh seorang Yahudi. Orang Yahudi ini ada penjual minyak. Yahudi penjual minyak. Dia langsung berdiri di tengah jalan menghadang kereta Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia hadang dalam keadaan pakainya penuh dengan minyak. Ya, dimaklumi ya bagaimana keadaan orang ini. Lantas dia katakan kepada imam, "Ya imam, bukankah dunia ini adalah penjara kalian dan surganya orang-orang kafir?" Iya betul. Dunia ini adalah penjara bagi kami. Dan apa yang kau lihat sekarang, saya berada di atasnya, ini masih keadaan kami sebagai orang yang dipenjara. Lepas dari ini, barulah kami akan dapatkan surganya. Lepas dari dunia, di akhirat kami dapatkan surganya. Adapun engkau yang sekarang dalam keadaan seperti ini, tampilanmu yang tidak bagus, ya, berpenampilan buruk, ya, dengan pekerjaannya sebagai seorang tukang minyak. Kamu orang kafir dalam keadaanmu sekarang ini seperti ini, itu sudah jannahmu, sudah surgamu. Nanti kamu kembali ke negeri akhirat, bukan lagi jannah, jadi apa? Penjaramu di sana. Akhirnya orang Yahudi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Karena ternyata orang Islam, ya, padahal dunia adalah penjaranya, ternyata di dunia dia sudah mewah. Dia sudah mulia. Dia sudah dibanggakan, ditinggikan sebagai seorang hakim. Kendaraannya mewah. Ternyata sudah menjadi kemewahan didapatkan, padahal dunia ini sudah masih menjadi penjaranya. Bagaimana lagi kalau di sana, di akhirat? Nah, makanya dia menjadi orang yang beriman. Iya. Nah, ini bagaimana hakikat dari dunia, penjara yang menunjukkan kita belum merdeka sepenuhnya. Allah musta'an. Iya. Disebutkan pula suatu kisah, ya, yang sangat menarik dari taubat seorang penyembah berhala. Kisah ini disebutkan di dalam kitab At-Tawwabin, kitab berjudul At-Tawwabin, orang-orang yang bertobat, karya Imam Ibnu Qudamah. Kisah nomor 128. Kisah taubah abidi sonam wa islamihi. Kisah taubatnya penyembah sonam. Apa sonam? Berhala. Dan bagaimana Islamnya penyembah berhala ini. Dihikayatkan dari seorang ulama bernama Abdul Wahid bin Zaid. Dia mengatakan, dahulu kami mengerungi suatu perahu di tengah lautan. Maka tiba-tiba angin yang kencang, badai menggiring perahu kami terdampar di suatu pulau. Ternyata di dalam pulau tersebut terdapat seorang lelaki yang menyembah suatu berhala. Maka kami jumpai laki-laki tersebut. Kami katakan kepadanya, "Ya rajul, wahai seorang lelaki, man ta'bud? Siapa kamu sembah ini?" Fa'auma'a ila sonam. Maka dia mengisyarat kepada berhala. Ya. Maka kata Abdul Wahid bin Zaid,
Sungguh ada yang bersama kami di perahu, orang yang berbuat semisal itu. Akan tetapi itu bukan ilah yang disembah. Itu bukan ilah yang sebenarnya yang berhak untuk diibadahi. Maka dia bertanya kepada Abdul Wahid, "Fa'antum liman ta'budun?" Kalau begitu kalian siapa yang kalian sembah? Kami jawab, Allah yang kami sembah. Siapa Allah? Dia bertanya. Allah alladzi fis sama' arshuhu. Allah adalah yang di langit arsy-Nya. Allah adalah arsy yang di atas langit, dia berada di sana. Wa fil ardi sultanuhu. Dia yang di bumi ini kekuasaannya. Wa fil ahya wal amwat qada'uhu. Dan dia dalam kehidupan dan kematian dia menentukan. Itulah Allah yang sebenarnya, itulah sembahan yang sebenarnya. Dia belum tahu. Maka dia bertanya, bagaimana kalian mengenal dia? Mengenal Allah? Maka jawab ulama ini, dia mengutus kepada kami seorang Rasul yang mulia, mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia bertanya, apa yang diperbuat oleh Rasul tersebut? Rasul ini yang diutus oleh Allah menunaikan risalahnya, menyelesaikan risalahnya, menyampaikan risalahnya dari Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Ini dari kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang bertanya lagi, apakah Rasul tersebut, utusan tersebut meninggalkan suatu alamat kepada kalian? Maka kata ulama ini, iya. Dia meninggalkan kami suatu kitab, suatu buku petunjuk. Kitabnya Allah, penguasa ini. Maka dia mengatakan, perlihatkan kepada saya kitab tersebut. Pasti kitabnya penguasa adalah kitab yang bagus. Nah, ini pikirannya penyembah berhala. Pasti kitab-kitabnya raja, kitab yang bagus. Coba perlihatkan kepada saya. Maka diperlihatkanlah. Kami perlihatkan dia, kami bacakan kepadanya beberapa surah. Ternyata kemudian dia menangis. Dia menangis mendengarkan beberapa bacaan surah dari Al-Quran dibacakan kepadanya. Kemudian mengatakan setelah dia menangis, yang bagi li sahibi hadzal kalam alla yu'sa. Sepantasnya pemilik pembicaraan ini, yakni isi kitab ini, pemiliknya tidak pantas dimaksiati. Subhanallah. Muncul fitrahnya. Dia menangis mendengarkan Al-Quran yang suci. Tidak pantas pemilik ayat-ayat yang mulia ini, tidak pantas dimaksiati. Maka dia masuk Islam. Saat dia masuk Islam, kata ulama ini, kami membawanya ke dalam perahu, mengajarkannya syariat Islam, bagaimana sholat. Kami ajarkan beberapa surah dalam Al-Quran. Ya, diajarkan hingga tiba waktu malam. Di tengah malam, ketika para ulama yang di atas perahu tadi dan teman-temannya beranjak untuk tidur, maka penyembah tadi ini yang sudah masuk Islam bertanya, "Ya qaum, sembahan yang kamu tunjukkan kepada saya ini, yang Allah kita ibadahi, apakah dia tertidur? Apakah ketika tiba malam dia tertidur?" Apa jawaban ulama ini? Tidak. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. Ya, dia adalah yang maha hayyu qayyum, yang maha hidup. Iya. Maka kata orang ini yang baru masuk Islam, bi'sal abid antum, sungguh jelek seorang hamba seperti kalian. Sungguh jelek kalian sebagai seorang hamba dia. Dia yang kalian sembah tidak tidur, sementara kalian mau tidur. Ya, subhanallah. Maka kami pun takjub, kagum dengan pembicaraan orang ini. Akhirnya dia apa? Dia tidak tidur. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian ketika tiba di suatu tempat tujuan, ulama ini mengatakan kepada para sahabatnya di kapal, ayo kita kumpulkan beberapa harta kita, beberapa dirham kita peruntukkan untuk orang ini yang baru masuk Islam. Dia bersedekah dengannya, dia makan dengannya. Dikumpulkanlah beberapa dirham, diberi kepada orang yang baru masuk Islam ini. Maka ditanya, apa ini yang kamu beri?
ini untuk engkau berikan nafkah untuk dirimu. Maka dia bilang apa? La ilaha illallah. Ya, dia sudah Islam kan? La ilaha illallah. Tidak ada ilah berhak disembah selain Allah. Dulu saya menyembah selain Dia di pulau. Siapa yang menyembah selain Dia? Dia tidak melantarkan saya. Saya tidak mati kelaparan. Apakah ketika saya sedang menyembahnya, Dia menelantarkan saya? Dia tolak pemberian itu. Lihat fitrah, ya, bagaimana ketawakalannya. Apakah saya sudah beribadah kepadanya sekarang akan terlantar, sementara waktu saya masih kafir menyembah berhala, Dia tidak terlantarkan saya masih hidup, tidak mati kelaparan. Lihat bagaimana husnuzonnya ini orang baru masuk Islam, kuatnya persangka baiknya kepada Allah, kuatnya ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhirnya orang ini ya berlepas dari rombongan. Ternyata datang kabar kepada Abdul Wahid bahwasanya dia sekarang sudah berada di sakaratul maut. Maka dijenguklah oleh Abdul Wahid bin Zaid. Ketika dijenguk oleh Abdul Wahid bin Zaid, ya, ditanya oleh ulama ini, apakah kamu punya kebutuhan hajat kepada saya? Maka kata dia, sungguh Dia Allah yang kutujukan kepada saya telah memenuhi semua hajatku. Lihat lagi-lagi kuatnya ketawakalannya. Kemudian ternyata di saat sakaratul mautnya ini, Abdul Wahid bin Zaid yang menjenguknya tertidur di sisinya. Ketika dia tertidur di sisinya, dia mimpi melihat di suatu kubah, bangunan taman, ada kubah, di dalamnya ada seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan ini mengatakan kepada Abdul Wahid bin Zaid, Sa'altuka billah, saya minta kepadamu dengan Allah, dengan nama Allah, ya, jangan kau tunda dia menundanya. Sungguh saya telah rindu dengan orang tersebut, yakni orang ini yang sekarang dalam sakaratul maut. Akhirnya ketika dia mimpi perkara ini, dia langsung apa? Terbangun, dan ternyata orang tadi yang baru masuk Islam sudah mati, sudah wafat. Ketika dia wafat, faqasaltuhu, maka saya yang mandikan, wa kafantuhu wa waraituhu, saya kafani dan saya kuburkan. Setelah itu besoknya kembali dia mimpi. Dia mimpi sudah melihat di dalam kubah tadi itu, dia melihat orang itu bersama bidadari tadi. Subhanallah. Ini apa? Ini adalah suatu kemuliaan. Seorang yang terbebaskan dari penghambaan kepada berhala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapatkan surga yang mulia. Para subhanahu wa ta'ala, nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayaja'alana min ibadihi al-mu'minin al-muttaqin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hamba yang meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana tawaffana muslimin wa alhiqna bis-shalihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.